Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ketemu sama soal rotasi nih, teman-teman. Jika nomor 15 ya, jika persamaan garis L 2x ditambah y ditambah 5 sama dengan 0 diputar sejauh 0,90 derajat, maka akan diperoleh bayangan berapa? Oke, jadi sebelum kita masuk untuk menyelesaikan soalnya nih ya, permasalahan soalnya, kita akan mengetahui atau kita akan mencari tahu dulu nih gimana sih rotasi itu. Nah, rumus-rumusnya apa aja? Oke. Jadi rotasi itu rumusnya ada dua ya, teman-teman. Sama seperti dilatasi. Dilatasi kan ada pusat 0,0 sama ada pusat A, B. Sama, rotasi juga seperti itu. Cuma beda rumus di sini ya. Oke. Jadi untuk yang pertama, rotasi ya. Rotasi terhadap, tulis aja langsung ya biar simple. Pusatnya itu pusat misal O 0,0 seperti itu, sebesar alfa, misal sebesar alfa. Oke, ini tuh gimana rumusnya? Jadi untuk yang rotasi pusat 0,0 ini bisa kita bilang seperti ini, teman-teman. Ketika ada sebuah titik sembarang ya, misalnya titik Q deh, boleh titik Q itu x, y. Nah, itu akan menghasilkan bayangan apa? Bayangannya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya di titik ini, di titik ya, misalnya di titik berarti Q aksennya adalah x dikali cos alfa dikurangi y dikali sin alfa. Oke. Nah, kemudian ini untuk x nya nih segini nih, panjang ya, lumayan ya. Ini untuk x. Nah, y nya itu adalah x dikali sin alfa ditambah y dikali cos alfa, seperti itu. Ini untuk y nya. Agak lumayan ribet ya rumusnya. Iya, memang rumusnya terlihat ribet. Nah, untuk matriks transformasinya ada nih, teman-teman. Matriks transformasinya itu kita tulis sini ya, adalah cos alfa negatif sin alfa, ini untuk baris pertama, dan sin alfa untuk baris kedua. Di sininya cos alfa, seperti itu. Jadi bisa diingat-ingat, teman-teman, bedanya apa ya? Kalau nih bedanya di sini adalah ini persis rumusnya seperti matriks transformasinya persis seperti refleksi pada garis y sama dengan mx, kayaknya. Iya, kayaknya sama dengan mx. Nah, itu bedanya adalah kan sama ya, cos alfa, sin alfa, cos alfa gitu. Tapi bedanya kalau misalnya direfleksi y sama dengan mx itu negatifnya bukan di sin tapi negatifnya di cos. Ya, seperti itu. Di cos yang sebelah sini, cos paling bawah. Kalau ini untuk rotasi yang pusatnya 0,0, dia negatifnya ada di yang sin alfa. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Untuk yang kedua itu adalah rotasi dengan pusat P A, B sebesar alfa. Kita misalkan sudutnya adalah alfa ya, teman-teman. Nah, kemudian rumusnya bagaimana nih? Misal ada sebuah titik titik P deh, misal titik P x, y. Dia akan menghasilkan apa nih? Bayangannya apa nih? Nah, bayangannya adalah P aksen kan? P aksennya gimana rumusnya? P aksen rumusnya adalah x dikurangi a ya, teman-teman. Ini bisa diingat-ingat, dikali cos alfa dikurangi y dikurangi beta y dikurangi b sin alfa ditambah a. Nah, a nya inget nih, a nya harus bedain antara alfa sama a ya. A ini adalah titik pusatnya, teman-teman. Kemudian ini baru untuk x nya doang nih, teman-teman. Ini untuk x nya sepanjang ini. Nah, ini x. Kemudian y nya itu adalah x dikurangi a kali sin alfa ya ditambah
nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, ditambah dengan Y dikurangi B dikali cos alfa ditambah B, seperti itu. Nah, ini untuk Y-nya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita udah tahu nih rumus-rumusnya apa aja untuk rotasi. Jadi kita akan menyelesaikan soal nomor 15 tadi ya. Soalnya itu adalah jika persamaan garis L 2x tambah Y tambah 5 sama dengan 0 diputar sejauh 0,90 derajat, maka akan diperoleh bayangan apa? Nah, perlu diperhatikan seperti dilatasi tadi, di sini diputar sejauh 0,90 derajat itu artinya adalah pusat 0,0 dengan sebesar 90 derajat gitu maksudnya ya teman-teman. Jadi itu persamaannya bisa kita tulis ulang di sini. Persamaannya adalah 2x ditambah y ditambah 5 sama dengan 0 ya. Kemudian tetanya kita pakai teta alfa deh. Alfanya itu sama dengan 90 derajat. Oke. Tetanya itu 90 derajat. Nah, karena di sini dia tidak diketahui searah jarum jam ataupun bukan searah jarum jam atau berbalik arah jarum jam, itu bisa kita bisa kita definisikan bahwa ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam ya teman-teman, dimana berlawanan dengan arah jarum jam itu untuk nilai alfanya adalah positif teman-teman. Oke, jadi perlu diperhatikan bahwa yang searah dengan jarum jam itu negatif dan yang berlawanan dengan arah jarum jam itu adalah positif. Bukan berarti ketika dia berlawanan dia negatif ya teman-teman, tapi ketika dia berlawanan justru dia itu positif. Oke, jadi gimana nih cara ngerjainnya kira-kira menurut teman-teman? Kalau misalnya kita langsung pakai ini kan nggak bisa ya, karena ini dipakai di titik nih teman-teman. Nah, kira-kira gimana? Oke, kita pakai matriks transformasinya teman-teman. Matriks transformasinya. Jadi seperti ini ya. Untuk mengerjakan misalnya kita membutuhkan matriks transformasi, berarti kan kalau misalnya nih, ini kan sebuah garis ya. Misal garis ini kita ibaratkan dengan L. Berarti ketika dia memiliki bayangan kan, berarti bayangannya adalah L aksen. L aksennya di mana adalah X aksen, Y aksen tetap kan. Nah, caranya adalah kita mencari X aksen dengan Y aksen ini. Gimana caranya? Jadi seperti ini teman-teman. X aksen dan Y aksen. Nah, disama denganin seperti translasi, tapi di sini kita memakai dengan matriks transformasinya. Tadi matriks transformasinya apa? Cos alfa negatif sin alfa, di sini cos alfa. Jangan lupa di sininya dikali dengan X sama Y, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita apakan teman-teman? Kita masukin nih tetanya. Masukin teta, kok teta sih, alfanya. Berarti ini kan nih cos 90 derajat negatif sin 90 derajat, di sini sin 90 derajat, di sini cos 90 derajat dikalikan dengan X, Y. Seperti itu kan teman-teman. Coba bisa diperhatikan dulu untuk teman-teman. Nah, bisa diperhatikan ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita tentukan nih teman-teman nilai dari masing-masing cos dan sinnya. Gimana? Nah, kita harus hafal ini. Harus hafal, setidaknya kita hafal dari 0 sampai 90. Sudut-sudut istimewa lah ya. Berarti di sini bisa kita tulis X aksen, Y aksen. Di sininya cos 90 itu berapa? Cos 90 adalah 0. Ini kan sin 90 itu 1 ya teman-teman. Karena dikali dengan negatif artinya dia negatif 1. Kemudian sin 90 adalah 1. Cos 90 0 ya. Nah ini ketemu nih matriksnya. Sudah ada nilainya. Seperti itu. Karena X dan Y-nya itu tidak ada nilainya, jadi kita tulis seperti itu ya. Kemudian gimana nih caranya? Nah, ini perkalian pada matriks teman-teman. Teman-teman harus ingat perkalian pada matriks berarti ini dikali ini dikali ini ya. Ini kali ini kan, terus ditambah dengan ini dikali ini. Kemudian ini dikali ini ditambah dengan ini kali ini gitu kan. Nah, teman-teman bisa belajar lagi soal-soal matriks
untuk perkalian matriks juga. Nah, jadi berarti gimana nih? Ini ya, ini dikali sama ini. Berarti apa? 0 dikali X. Berapapun angkanya, berapapun bilangannya ketika dikalikan dengan 0, maka dia hasilnya akan 0. Seperti itu. Hasilnya 0. Kemudian negatif 1 dikali dengan Y. Berarti apa? Negatif 1Y ya. Bisa kita tulis negatif Y. Kemudian 1 dikali X berapa? 1 dikali X, X. 0 dikali Y. Berarti 0 ya teman-teman. Nah, ketemu nih seperti ini. X aksen, Y aksen. Nah, udah deh, kita keluarin aja. Oke, berarti ini bisa kita tulis apa nih? 0 ditambah negatif Y. Berarti habis ya, berarti negatif Y. Kemudian X ditambah 0. Berarti apa? Berarti X. Seperti itu. Jadi di sini X aksennya itu sama dengan apa? Sama dengan negatif Y. Sedangkan Y aksennya sama dengan X. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi nih gimana. Karena di sini itu kan yang diketahui adalah X dan Y ya. 2X tambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Artinya apa? Kita bukan merubah ini menjadi, artinya kita bukan memakai yang X aksen dan Y aksen ini teman-teman, tapi kita memakai yang sebelah sini. Nah, enaknya gimana? Karena di situ adalah Y dan X, berarti untuk X sama dengan Y aksen ini udah bener ya. Nah, tinggal kita rubah yang ini. Kenapa harus dirubah? Karena di sini negatif Y. Berarti gimana caranya? Berarti tinggal kita putar aja negatifnya di sini ya enggak? Jadi kalau misalnya kita nyari Y, ini jadi sama dengan negatif X aksen, seperti itu. Nah, tadi udah inget ya. Oke. Jangan lupa nih teman-teman. X-nya itu sama dengan Y dan Y-nya sama dengan negatif X aksen. Jadi seperti ini. Kan tadi persamaannya adalah 2X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0 ya. Berarti X-nya itu kan tadi apa? X-nya itu adalah Y. Berarti 2Y aksen ya ditambah dengan apa? Negatif X aksen ditambah dengan 5 sama dengan 0. Nah, 2Y aksen dikurangi ya, karena positif ketemu negatif, dikurangi X aksen ditambah 5 sama dengan 0. Jadi kita hapus aksennya, berarti 2Y dikurangi X ditambah 5 sama dengan 0. Ini adalah L aksen ya teman-teman. Oke, ini adalah persamaan garis dari ketika garis tersebut sudah dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, karena di sini dia nggak diketahui untuk dia berlawanan atau searah gitu ya. Kalau misalnya ya teman-teman, misal teman-teman menemukan soal searah dengan jarum jam, artinya alfanya itu adalah negatif ya. Berarti ketika alfanya negatif, teman-teman bisa tulis di sininya nih, negatif 90 derajat. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika cos bertemu dengan suatu sudut yang negatif A, dia akan menghasilkan cos A. Seperti itu teman-teman. Tapi ketika sin bertemu dengan sudut yang negatif A, misal, dia akan menghasilkan sin A. Seperti itu teman-teman. Jadi misal ada cos dari 90 negatif 90. Dia akan sama dengan cos 90 derajat. Tapi kalau misalnya sin negatif 90 derajat, itu akan menjadi negatif sin 90 derajat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan untuk yang searah dan yang berlawanan, karena itu akan mempengaruhi hasil jawabannya. Dan biasanya kalau misalnya yang searah dan berlawanan itu dua-duanya ada jawabannya di pilihan ganda, misalnya pilihan ganda. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu tuh searah ataupun berlawanan ya. Jadi tadi jawabannya adalah 2Y dikurangi 5 ditambah 2Y dikurangi X ditambah 5. Coba kita lihat ada nggak nih. Oh, ini depannya masih Y ya. Kita coba ini jadi X dulu depannya deh. Berarti negatif X ditambah 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Di sini ada nggak? Negatif X ditambah 2Y ditambah 2Y ditambah 5 ada nggak? Oh, nggak ada teman-teman. Di sini adanya negatif X ditambah 2Y dikurangi 5. Gimana jadinya? Berarti kita kalikan semua nih dengan negatif 1 ketika pilihan gandanya nggak ada. Artinya
ini dikalikan semua dengan negatif 1, berarti X dikurangi 2Y ya, dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Ada nggak nih jawabannya? Jawabannya ada teman-teman, jawabannya adalah yang A ya. Berarti teman-teman nggak perlu bingung kalau misalnya nggak ada pilihannya, karena bisa kita kalikan dengan negatif 1, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu teman-teman, simpel kan ya. Jadi semoga mengerti dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.